Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo anak-anak Surabaya, perkenalkan, nama saya Keisha Lana Raditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tugu Pahlawan. Nah, Tugu Pahlawan sendiri dirancang oleh arsitek lokal dan selesai dibangun pada tahun 1952. Dan Tugu Pahlawan sendiri memiliki ketinggian 41,15 meter. Tinggi banget kan? Nah, itu juga melambangkan tahun 1945 terjadinya tahun pertempuran. Di pusat kota Surabaya, merupakan monumen monumental yang didirikan untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang dan gugur dalam pertempuran di Surabaya pada November 1945. Merupakan salah satu peristiwa penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda dan menandai titik balik upaya merebut kemerdekaan. Nah, di sini kita juga udah ada nama-nama tokoh atau pelaku dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 di Surabaya. Ini adalah salah satu bukti perjuangan kerasnya arek-arek Surabaya untuk merebut kembali wilayah Surabaya dari tangan Belanda. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan bukti salah satu perjuangan arek-arek Surabaya, selanjutnya kita menjelaskan Rumah Sakit Simpang Tempo dulu. Nah, Rumah Sakit Simpang adalah salah satu rumah sakit tertua di Surabaya. Rumah sakit ini dibangun pada 1908 sebagai rumah sakit militer atas perintah Gubernur Jenderal Dendles. Meski pada awalnya hanya melayani pasien militer, RS Simpang kemudian menjadi rumah sakit umum pusat dan membuka pelayanan untuk masyarakat luas. Nah, di sini ada contoh konferensi meja bundar. Demikian dari saya Keisha Lana Raditya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat datang di Kia Surabaya, sebuah kawasan bersejarah yang memancarkan pesona budaya dan sejarah kota Surabaya. Terletak di pusat kota, Kia merupakan area yang terkenal dengan keanekaragaman kuliner dan arsitektur yang menggambarkan kekayaan sejarah kota ini. Kia Surabaya merupakan bagian dari kawasan pecinaan yang telah ada sejak abad ke-19. Nama Kia sendiri berasal dari istilah bahasa Hokkien yang berarti jalan besar, mencerminkan fungsi kawasan ini sebagai pusat perdagangan dan pertemuan komunitas Tionghoa di Surabaya. Kawasan ini juga menyimpan nilai sejarah yang penting karena merupakan saksi bisu perkembangan ekonomi dan sosial budaya pada masa lalu. Di sini Anda bisa merasakan atmosfer khas yang menggambarkan kekayaan budaya dan sejarah kota ini. Setelah Indonesia merdeka, Kia menjadi destinasi wisata di Surabaya. Jadi, Kia Surabaya tidak hanya merupakan destinasi wisata kuliner, tetapi juga tempat yang ideal untuk belajar tentang sejarah dan budaya Tionghoa di Indonesia. Dengan suasana yang hidup dan ramah, Kia menawarkan pengalaman unik yang akan meninggalkan kesan mendalam. Sampai di sini dulu ya untuk kunjungan kali ini. Kami akan melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Jadi, pastikan untuk terus menonton. Sampai jumpa di tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Mardia. Saat ini saya berada di Gedung Siola Surabaya. Di sini saya akan mengupas lebih lanjut sejarah Siola Surabaya. Saksikan videonya sampai habis ya.
Gedung Siola merupakan tempat yang bersejarah di pusat kota Surabaya, didirikan pada tahun 1877. Gedung ini merupakan saksi perkembangan kota Surabaya. Siola menjadi saksi Surabaya sebagai kota perjuangan dan perniagaan terbesar di Nusantara. Ia telah melintas zaman dari sekadar ruko dagang, kemudian simbol tempat perlawanan terhadap ketertindasan. Siola adalah monumen yang membuktikan kisah keberanian perjuang Surabaya dalam melawan penjajah. Siola membawa segala kenangan dan jejak perjalanan berdirinya kota Surabaya. Sayangnya, banyak generasi masa kini yang kehilangan memori persentuhan dengan Siola sebagai bangunan bersejarah. Sejak masa kolonial Belanda, awalnya gedung ini bernama Whitelaw & Co. Toko merupakan serba ada ini milik pengusaha Inggris yang bernama Robert Laidlaw. Seiring berjalannya waktu, gedung ini mulai berkembang dan menjadi pusat perbelanjaan terkenal di kota Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini mengalami perubahan fungsi dan kepemilikan pada tahun 1960. Selama Perang Dunia Kedua, Gedung Siola digunakan sebagai markas oleh masyarakat Surabaya. Setelah perang berakhir, gedung ini sempat kosong dan tidak terawat pada tahun 1950. Presiden Soekarno menyerahkan gedung ini kepada pemerintah kota Surabaya sebagai aset, yang kemudian pada tahun 1960 disewa oleh 5 pengusaha yang memberi nama Siola, sebuah singkatan dari nama mereka. Demikian saya Rodotul Mardia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.